untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam. Segera Anda ikuti Mutiara Pagi. Saat ini kita sudah tersambung bersama Ustadz Haji Hasbi Mustafa SAG MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, perbincangan kita ini mengenai tuntunan berpuasa, begitu ya, Ustadz ya? Iya, insya Allah. Sebelum pendengar tanya jawab kepada kita di sesi bahasan religi Mutiara Pagi ini, apa yang mau disampaikan terlebih dahulu untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan, Ustadz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Kaum muslimin dan muslimah dengar kita di Wareli, insya Allah semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, beriman, takwa kita selalu tingkatkan kepada Allah Subhanahu
bersama kami. Untuk yang mau tanya jawab langsung pada Ustadz, kami persilakan ya di 0821 7927 9090. Bisa juga melalui telepon di 0711 369977 ya. Kita membahas mengenai tuntunan berpuasa ini pas sekali momennya karena tinggal hitungan berapa hari lagi begitu ya Ustadz ya untuk menyambut bulan suci Ramadan ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama Hamba siapa Allah di mana? Palembang. Oke, hamba Allah di Palembang. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tanyakan sholat tarawih Ya, itu Rasulullah menurut riwayat melakukan 8 rakaat di rumah. Sedangkan di masjid dilakukan oleh para sahabat Umar bin Khattab. Bagaimana pendapat Ustaz kalau kita kerjakan tarawih itu hanya di rumah saja? Apa lebih afdal atau bagaimana? baik. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh Ustadz mengerjakan tarawih di rumah saja? Apa lebih afdal apa gimana gitu? Nol 0711 369977 0821 7927 9090. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, halo. Bisa dicoba kembali ya mendengar di 0711 369977 0821 7927 9090 ya. Halo, assalamualaikum. Halo dok. Iya, sudah masuk. Sama siapa di mana Pak? Bapak Rusli di Kelurahan Sungai Pinang, Maganirir. Pak Rusli di Sungai Pinang, silakan. Apa pertanyaannya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya tanya jauh dari sholat itu waktu sholat iman Pak. Kenapa? Waktu jawab tidalnya sami Allahumma hamidah. Ada yang Rabbana lakal hamdu. Yang mana Pak yang benar?
Oke. Itulah Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz. Satu, ketika kita sholat berjamaah, apapun misalnya kita keliru, salah baca, salah gerak, kalau kita sholat berjamaah, semuanya ditanggung oleh pada saat berjamaah. Jadi kalau imam salah, jamaah ditanggung kesalahan yang terjadi pada imam. Ketika imam itu iktidal ya, bahasanya iktidal ketika kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah, kan sami Allahu liman hamidah. Seperti itu, maka kita berdoa pada saat itu, berdoa Rabbana walakal hamdu mil samawati wa mil'ul ardi masih tamin sayyim ba'du. Versi pertama. Versi kedua, Allahumma Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi masih tamin sayyim. Versi ketiga, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'um tamin sayyim ba'du. Semuanya benar. Silahkan kita mau pakai versi mana. Karena Imam Hambali, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'um ba'du. 4 mazhab itu berlainan semua tentang ibadah, tapi tujuannya sama dan tidak saling menyalahkan. Versi membaca doa ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita jemaah menjawab Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'um ya. Kemudian Allah Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'um tamin sayyim. Kebanyakan kita menganut Imam Syafi'i, di Indonesia ini mayoritas Syafi'i. Di Arab Saudi pada tahun 1924, sebelum tahun itu Imam Syafi'i, oleh karena keturunan raja dari turunan namanya raja di sekarang ya, tahun 19 pada itu diganti di mazhab Bali. Ketika imam baca surah Al-Fatihah, baca itu sir ya. Ke imam Masjid Haram ke Indonesia, jadi imam di Istiqlal. Oleh karena imam Indonesia ini kebanyakan imam ini, maka majlis istilahnya jahat. Seperti itu. Jadi boleh kita alhamdulillah, boleh Allah marufkan alhamdulillah dan sebagainya. Itu Pak Asli ya. Dan jangan sebelumnya, dan kita jangan saling menyalahkan. Oh salah doa iktidal itu salah seperti ini. Rabbana walakal hamdu. Kau tuh yang salah. Allah Rabbana walakal hamdu yang benar. Jangan. Semuanya benar. Bisa jadi kita makan mazhab Hambali. Bisa jadi kita mazhab Syafi'i dan itu Pak Rusdi. Lanjut lagi, silakan pendengar di line telepon dan juga WhatsApp masih kita tunggu ya kebersamaan Anda. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz, Mbak Nadia, Sama Tata. Mbak Tata, Iya, sama Bapak siapa di mana, Pak? dari Bang Bejo Di mana? di Tanjung Api-Api. Silakan. Ini nanya Pak Ustadz, kalau kita puasa terlelap sampai niatnya puasa sampai subuh, besok langsung boleh enggak Pak Ustadz ya? Enggak sahur lagi maksudnya. Oke, itu saja. Assalamualaikum Mbak Tata, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Ketika terlelap, tertidur, sahur itu kan sunnah. Sahur itu sunnah. Sunnah kan makan sahur seperti itu. Bukan tidak boleh. Bangun sahur itu bukan tidak boleh hanya meminum air. Ya,
atau kita memang lupa seperti itu, lupa ketiduran terlelap sehingga kita bangun pas subuh atau setelah subuh dan lain sebagainya. Maka kita berniat pada saat itu, dan tapi jangan makan sahur karena puasa sudah dimulai. Oleh karena kita ini ketiduran misalnya, oleh karena kita ini terlelap dan lain sebagainya, dan sehingga kita terbangun waktu subuh, misalnya jam 5.10 kita baru bangun. Pada saat itu kita langsung berniat, tapi tidak usah makan. Oleh kita tidak makan sahur itu boleh. Jika kita lupa atau telat seperti itu boleh tidak makan sahur. Asalkan kita kuat ya, kuat untuk melaksanakan ibadah puasa. Itu Pak. Itu. Baik, lanjut lagi saya bacakan dulu WhatsApp di WhatsAppnya Pro 1 yang udah masuk dari Pak Romli di Sembawa. Ustadz, ceramah zaman dahulu tuh ada wanita, katakanlah nih wanita apa ya, wanita pelacur begitu, sorry to say ya Ustadz ya. Ketika itu melihat anjing kehausan, diambilnya air dikasihkan di anjing tersebut ya, maka masuk surga. Nah, bagaimana? Apakah sahih hadisnya? Sedangkan kiamat saja sampai sekarang belum sudah tahu sudah tahu apa kita masuk surga apa belum gitu ya Ustadz ya. Seperti apa tuh Ustadz? Silakan dijawab. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz. Jangan Pak Ustadz. Nah, belum minum sudah insya Pak Ustadz. Belum nggak minum Pak Ustadz. Nah, itu aja Pak Ustadz. Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tuh? Belum minum tapi udah imsak, boleh nggak? Tapi kita minum dulu gitu Ustadz. Silakan Ustadz. Ya. Puasa itu dimulai sejak waktu subuh, begitu beduk dibunyikan, azan kumandangkan, pada saat itu kita mulai berpuasa. Imsak, biasanya ada waktu imsak nih. Imsak itu bukan mulai puasa. Imsak itu tanda bahwa memberikan aba-aba kepada kita bahwa puasa akan segera dimulai. Kita masih makan, masih ngopi, masih merokok. Waktu imsak itu tiba.
Begitu imsak tiba, kita masih makan nih, masih makan, masih merokok, minum kopi seperti itu. Begitu imsak tiba, hendaknya kita berhenti ya makan, gosok gigi, kumur-kumur, bersihkan mulut kita, karena kita tetap melaksanakan ibadah puasa. Jadi sebelum waktu subuh, sebelum waktu subuh datang, masih boleh kita minum, makan, merokok, dan sebagainya. Begitu azan dikumandangkan, stop makan dan minum, karena imsak itu memberikan aba-aba kita bahwa puasa akan segera dimulai. Itu Bu Kusminnya. Baik. Lanjut lagi, silakan pendengar via WhatsApp juga masih saya bacakan ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana triknya di doa di dalam bulan berpuasa ini agar ibadah tetap dilaksanakan meski pekerjaan yang wajib harus dilaksanakan agar badan kita itu selalu fit dan sehat gitu loh Ustadz. Terima kasih Ustadz. Tidak disebut. Oh, dari Bu Sri di Skojo. Silakan Ustadz. Baik, kata Rasulullah, sumu tasihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Kita selama ini sampai sekarang belum pernah mendengar orang itu meninggal karena berpuasa. Kadang-kadang orang yang punya penyakit pun berpuasa sembuh. Sumu tasihu, kata Rasulullah. Puasalah agar kamu sehat. Kita katakan tadi bahwasanya makan sahur sunnah. Jadi sebelum melaksanakan ibadah puasa, makanlah sahur dulu. Makanan yang bergizi seperti itu. Kadar gula, kemudian kadar-kadar yang lainnya, misalnya terdapat ya, karbohidrat dan lain sebagainya. Makanan yang bergizi, makanan yang baik. Pada saat kita makan sahur, biar apa namanya, puasa kita itu bisa kita lakukan baik dan benar. Ketika puasa itu tiba, ya memang apa namanya, badan kita ya letih, lemas, ya begitulah puasa. Dan ibadahnya insya Allah lipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita bekerja berat, kemudian ke kantor, melaksanakan lainnya dan lain sebagainya. Kalau kita betul-betul berikhlas, tenang, yang pada puasa, sebagainya, insya Allah itu Bu Sri ya. Baik, sudah dijawab ya. Lanjut lagi pendengar. Halo, Assalamualaikum. Halo. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum Pak. Iya, sama Bapak siapa di mana terlebih dahulu, Pak? Bapak Rusli dari Sungai Pinang keluar Sungai Pinang, Ogan Ilir. Iya, kenapa, Pak? Itu Pak, puasa hari Saban ini Pak, apa tiap hari apa betul-betul Pak? Oke. Itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Bulan saja bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Sa'ban, bulan Rasulullah, bulan Ramadan adalah bulan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sering melaksanakan puasa beliau hidup Kamis di setiap. Kemudian puasa di 3 hari berturut-turut di setiap bulan. Misalnya bulan Sa'ban ini 30 hari, berarti kita pertengahan bulannya itu tanggal 13, tanggal 14, 15, 16. Tapi bukan puasa 3 hari berturut-turut di bulan Miladiyah, di bulan Masehi. Kita ngitungnya tahun Hijriah, bulan-bulan Arab bahasa kita. Kebiasaan Rasulullah berpuasa. Nah, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sejak dari bulan Rajab kemarin, bulan Sa'ban ini, begitu besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita misalnya ingin tadinya pertengahan bulan tadi, tanggal 14-15 Sa'ban, besar pahalanya kita berpuasa. Di hari Senin dan Kamis, besar pahalanya puasa di bulan ini.
dari bulan Rajab kemarin. Artinya kita membiasakan diri untuk beribadah kepada Allah, menahan diri dari hal-hal yang bergejolak hawa nafsu, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Kita latih dari Rajab supaya kita bisa terbiasa di bulan Ramadan. Silakan mau ibadah di bulan Syaban. Silakan kalau mau berpuasa di bulan Syaban, Kamis misalnya, atau 3 hari berturut-turut di pertengahan bulan tadi. Ini kebiasaan Rasulullah, sunnah, maka kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Uslia. Lanjut lagi silakan pendengar. Halo. Halo. Assalamualaikum Mbak Tata. Waalaikumsalam, sama Pak Abu Bakar ya di Jejawi ya Pak. Ya. Silakan Pak. Makasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencermati ayat perintah puasa ini Ustaz, yang dipanggil itu orang beriman. Nah, mengapa Allah tidak memanggil manusia Ustaz? Ya. Itu aja Ustaz. Mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala mengawali perintah puasa ini, ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah tidak mengawali dengan misalnya ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, atau ya bani Adam, wahai anak Adam, dan lain sebagainya. Tetapi Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu, yang kita beriman, mengakui adanya Allah, mengakui adanya malaikat, mengakui adanya kitab-kitab Allah, hari akhir dan hari akhirat, hari kiamat, ketetapan, qada dan qadar dari Allah, yang mengakui itu dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa, kenapa orang yang beriman? Karena untuk meningkatkan dan mengambil dari pahala puasa itu sendiri, sehingga kita menjadi orang-orang yang mutakin. Sudah mengakui adanya Allah dan lain sebagainya. Beribadah, harapan kita ini agar mendapatkan orang-orang yang bertakwa. Itulah Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sudah beriman semua kita, akhir dari ibadah yang kita laksanakan di bulan puasa dalam hal ini, yang kita laksanakan nanti, kita akan mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takwa itu apa? Selalu mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Selalu beramal ibadah dan menjauhi semua larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Abu Bakar ya. Baik. Saya cek WhatsApp dulu ya Ustadz ya. Oke, sepertinya WhatsApp dan juga telepon semua pertanyaannya sudah kita jawab ya Ustadz ya. Nah, sebelum diakhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan Ustadz untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini? Silakan Ustadz. Baik kaum muslimin dan muslimat. Ustadz, halo? Ya. Ya, untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini, silakan apa yang mau disampaikan Ustadz kepada pendengar dan juga
Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Selanjutnya kami akan sampaikan informasi lewat berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih akan terus menemani Anda di sepanjang Palembang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.